Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Kamaliyah, NIM T20184035. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hartono. Saya mendapatkan bab tentang diagnostik kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri adalah suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk mengatasinya. Hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan dan mungkin tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jenis hambatan ini dapat bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Ada dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor yang dimana berasal dari diri siswa yang meliputi, yaitu yang pertama, sikap terhadap belajar, yang kedua, motivasi belajar, yang ketiga, konsentrasi dalam belajar, yang keempat, mengolah bahan belajar, yang kelima, menyimpan perolehan hasil belajar, yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan, yang ketujuh, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja, yang kedelapan, rasa percaya diri siswa, yang kesembilan, inteligensi dan keberhasilan belajar, yang ke-10 kebiasaan belajar, yang ke-11 cita-cita siswa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang dimana berasal dari luar diri siswa, yang meliputi guru sebagai pembina siswa dalam belajar, yang kedua prasarana dan sarana pembelajaran, yang ketiga kebijakan dalam penilaian, yang keempat lingkungan sosial siswa di sekolah, dan yang kelima kurikulum sekolah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi kasus, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, yang keempat, perkiraan kemungkinan bantuan, yang kelima, referral. Dimaksudkan untuk menyusun rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial sendiri adalah proses pelaksanaan program belajar mengajar khusus secara individual kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, bersifat mengoreksi atau menyembuhkan, sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal lagi, sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Prosedur selanjutnya yaitu pendekatan pengajaran remedial, ada 3 macam. Yang pertama, pengajaran preventif, di mana diberikan kepada siswa untuk mengantisipasi jangan sampai menemui kesulitan. Yang kedua, pendekatan kuratif, di mana diberikan kepada siswa yang telah mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar sehingga perlu disembuhkan atau dikoreksi. Yang ketiga yaitu pendekatan developmental, di mana guru secara terus-menerus memonitor kegiatan belajar mengajar yang setiap ditemui hambatan segera dipecahkan. Guru secara sistematis mengikuti perkembangan siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.